Bukan malas, tapi bingung. Kenapa generasi muda kehilangan arah hidup? Kenapa anak muda sekarang mudah menyerah? Sering bingung menentukan jurusan, kerja tak betah, dan tampak tak punya rencana hidup? Banyak yang langsung menyimpulkan mereka malas dan manja. Tapi, bagaimana kalau mereka sebenarnya belum pernah diajari cara merancang hidup? Video ini akan membongkar realita di balik krisis arah hidup generasi muda dengan pendekatan psikologi, neuroscience, hingga pendidikan. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memahami dan membimbing. Label strawberry muncul dari anggapan bahwa generasi ini indah dari luar, tapi lembek di dalam. Mereka disebut gampang stres, manja, dan takut tantangan. Tapi kenyataan tak sesederhana itu. Label itu sering hanya melihat gejala, tanpa menyelami akar persoalan. Banyak anak muda hari ini justru punya energi dan kepedulian luar biasa. Mereka aktif di isu sosial, digital, dan wirausaha. Masalahnya bukan kemalasan, tapi arah. Dan arah hidup itu tidak muncul begitu saja. Ia perlu dibangun, dilatih, dan difasilitasi. Erikson menjelaskan bahwa remaja dan dewasa awal adalah fase pencarian identitas. Di fase ini, individu mulai bertanya, siapa saya? Apa tujuan saya? Bila gagal menemukan jawabannya, mereka terjebak dalam kebingungan yang berkepanjangan. Krisis ini terlihat nyata. Banyak mahasiswa pindah jurusan, lulusan bingung, cari kerja, pekerja muda resign tanpa arah. Semua berakar dari kegagalan membentuk identitas yang kokoh, identitas yang seharusnya menjadi kompas dalam hidup. Ketika orang tua menentukan semuanya jurusan, pekerjaan, bahkan pasangan anak kehilangan kesempatan mengenal dirinya sendiri. Hidupnya jadi pinjaman, bukan hasil eksplorasi pribadi. Anak yang dibesarkan tanpa ruang pilihan bisa jadi terlihat penurut, tapi sesungguhnya kosong. Dan saat ia harus menentukan arah sendiri, ia kebingungan, karena kompasnya selama ini bukan miliknya sendiri. Inisiatif bukan bakat bawaan. Ia tumbuh dari latihan, diberi kesempatan mencoba, gagal, lalu mencoba lagi. Anak yang dibesarkan dengan ia terus tapi tanpa tantangan, akan tumbuh ragu dan takut bertindak. Teori self-determination menekankan pentingnya autonomi dan competence. Tanpa kepercayaan untuk memilih dan tantangan untuk berkembang, anak akan pasif dan bergantung pada arahan orang lain. Ketika passion bertemu dengan makna, motivasi anak muda bisa sangat eksplosif. Mereka jadi ulet, berani ambil risiko, dan siap menanggung beban proses. Motivasi intrinsik yakni dorongan dari dalam diri, bukan karena tekanan luar mampu mengubah mereka dari yang semula bingung, jadi penuh arah dan semangat. Ikigai mengajarkan bahwa hidup bermakna muncul dari pertemuan antara passion, misi sosial, keahlian, dan nilai ekonomi, bukan hanya cari kerja, tapi mencari arti. Ketika anak muda mulai merancang hidup berdasarkan Ikigai, mereka tidak hanya bekerja untuk bertahan hidup, tapi juga untuk tumbuh dan memberi dampak. Anak muda tidak butuh perintah. Mereka butuh teman berpikir. Konselor dan mentor bisa menjadi cermin, peta, dan penopang dalam perjalanan pencarian arah. Konseling bukan untuk memberitahu kamu harus ini, tapi membantu mereka bertanya, apa yang sebenarnya kamu inginkan, dan bagaimana mencapainya. Banyak anak muda punya mimpi besar, tapi tak tahu cara mewujudkannya. Tanpa peta dan target, mimpi hanya jadi hiasan dinding. Dengan model SMART Goals, mimpi dipecah jadi langkah konkret yang bisa dikerjakan. Visi jadi nyata, bukan cuma angan-angan. Grit adalah kemampuan bertahan dalam jangka panjang, meski hasil belum terlihat. Ia bukan hanya semangat, tapi daya tahan. Ketika anak muda diajarkan bahwa gagal itu bagian dari proses, bukan akhir dari segalanya, mereka akan tumbuh lebih tangguh, bukan trauma. Secara biologis, otak remaja lebih sensitif terhadap kesenangan instan. Inilah kenapa scroll TikTok bisa terasa lebih menarik daripada belajar. Namun, dengan pendekatan yang tepat, otak bisa dilatih menyukai proses. Reward jangka panjang bisa ditanamkan dengan cara yang nyata dan menyenangkan. Menunda kesenangan hari ini adalah latihan mental, bukan soal menahan diri, tapi mempercayai bahwa masa depan layak diperjuangkan. Visualisasi masa depan seperti vision board dan goal timeline bisa membantu otak melihat hasil akhir, sehingga lebih sabar dan konsisten dalam proses. Peran orang tua bukan lagi sutradara, tapi fasilitator. Mereka memberi kesempatan, bukan paksaan.
Ketika anak merasa dipercaya, mereka akan jauh lebih bertanggung jawab dan berani mengambil keputusan untuk hidupnya sendiri. Lingkungan menentukan arah. Anak muda yang dikelilingi panutan dan teman yang mendukung akan lebih mudah menemukan kekuatan diri. Satu figur inspiratif bisa menjadi pemicu perubahan besar dalam hidup. Kita semua bisa jadi panutan dengan menjadi versi terbaik diri kita sendiri. Daripada terus menyalahkan, mari bangun sistem yang memberdayakan. Buka ruang, beri tantangan, beri dukungan. Stigma bisa mematikan potensi, tapi solusi bisa melahirkan generasi yang benar-benar hidup dalam visinya sendiri. Visi hidup tak harus besar dan muluk, tapi ia harus otentik, berasal dari hati, dan membumi. Ketika seseorang hidup dalam arah yang ia pilih sendiri, meski sederhana, ia akan menjalani hidup dengan penuh gairah, bukan sekadar bertahan. Pernahkah kamu bertanya, hidup yang kamu jalani sekarang, benarkah itu pilihanmu, atau kamu hanya menjalani apa yang diharapkan orang lain? Bagikan video ini ke mereka yang sedang mencari arah. Mari bantu generasi ini tumbuh kuat, bukan dengan tekanan, tapi dengan bimbingan. Klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk video inspiratif lainnya.